Kat Yang Mulia teknik nada sulun. Deh. Karena gangguan macam balon lagi yang mahu beraya. Okey, long teruskan lah. Kat perkaranya Himaruli dengan Pok-Pok ya. Okey. Jadi kan ketika pernyataan si Maruli dengan Pok-Poknya, kan tindakan abuse of power. Jadi kekuasaan diatur hana aturan gitu. Jadi kan terjadi abuse of power. Jadi ketika kekuasaan dilakukan tanpa persetujuan atau hana dimuman dengan hukum, ino kan pernyataan ji ipegah jina legalitas bahwa dingui Tanuh Belang Padangnya berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan. Sementara dalam Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara yang dimiliki Kementerian Keuangan, nyokan tertera apa yang maksud dengan aset negara. Aset negara diperoleh dimutumai dari dasar yuridis normatif ketika nanggronya dibawa dengan peng negara, dibiayai oleh anggaran negara, ikut APBN, anggaran pendapatan belanja negara, dan dibiayai dengan, karena di dalam negara Indonesia-nya, terjadi gikun, biaya rutin negara, dan pembiayaan negara, dan barang-barang negara. Nyoba di PRA-nya kan, baik di Mekruan, hanya buka, baik di undang-undangnya, tapi hanya baca, lihat juga jibutar, itu pun. Puronya baru gabung dengan tanah wakafnya. Jadi tindakan Himaruli dengan Pok-Poknya, tindakan gekun abuse of power. Ya puya-puya orang, hana puya-puya orang dah. Dengan kalimat-kalimat ji yang dilawan betul ji, mengenai utak-utak orang Aceh bak DPR-nya, bak lembaga eksekutifnya, mupom. Dan sabote kekuatan moral bangsa Acehnya kena badan dayah dan badan syariat Islam yang dimeyuk jitu musapat ulama, gekin ulama menyenyepi. Long karagu lun. Karena setiap keputusan Muktamar Huda, himpunan ulama daya, hana mencerminkan gebela Islam dan gebela harta wakaf yang cukup trip ka dicolek ia Pok-Poknya. Nyo tak kaji tri no. Punya ibu kan kajilah aset negara. Hana itamang dalam bentuk harta wakaf. Nyonya cerita di dalam konteks perspektif Indonesia. Nyoba le dapat duduk tahu-tahu oleh masalah Aceh mereka. Menyedap lupa Aceh mereka ya urusan pencuri tujuh kenang kan. Ngalami-lami aja yang kan awak lihat lubo alah anjir dah pegang. Jadi poin di dalam kaedah Elman yang termasuk uranya ulun putrang maju sebetulnya pada putrang madu muwa ura Aceh yang nama pum putrai ke lembaga aset negara. Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah dimeyup kekuasaan Menkyu Kemenkyu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nyan contohnya PT Arun, Exxon Mobil, nyan troba butornya kayak cok di Jawanya, butor bro. Yang diatu yang Tanuh Mamadung kayak pegah Hatta Elman. Toh yang joknya Pertamina apa nih Hatta Mai. Dan hoi aja yang DPR yang ipaju gaji 80 taro DPR Aceh dan DPR tingkat 2. Nah itu apa panangan? Amde waktu dia mau pegah banyak di nya nempo yang dengar yang pom. Mereka paju gaji buta hai bangai. Stupidnya kembali. Pertama. Tearing up. Buangin. Poin je. Nyan memandum pemutarwalikan fakta. Dasar hukum hana jelas. Bentuk aset negara yang hana jelas. Kadi pegah legalitas hiji pegam tu surat dari Kemenkyu Kementerian Ekonomi. Ipegah ji ingu ya tanya le TNI. Nyogekeun penipuan dan abuse of power itu dalam konteks sistem tipe inyan gerau. Sebetulnya nyot apa jelas bahwa orang Aceh merdeka nya gede pakiban sepak terjang para bandit dan perampok di Aceh. Nampak teman disuruh baje pakai uniform. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 21 Desember 2020 baru pada bulan
nyokarap 6 titik ngetun. Kekayaan aset negara Republik Indonesia 31 Desember 2020 mencapai 11 triliun 632 triliun. 11.632 triliun. Kenaikan angkanya 4,7% dari tahun 2020 11.072 triliun. Pakai long sebut angka-angka pasti. Tabat dewa tidak berhabana data. Nyogekun dengan data yang dilapor aset negara Indonesia, menjadi depisan negara dan pendapatan negara dan aset. Sedangkan utang yang 20.000 triliun kalau be. Berarti ka bangkrut kan? Pembuktian Indonesia bangkrut. Hai tungkum tua. Be aneng ni yujai kula bejik kelamiat Jawa. Negeri kerja banang roh bangkrut. Di merampok. Nampak. Bangga loh bejik ke DPR, bejik ke bupati. Ya cuma-cuma kena. Ci kalan roy. Utang negara Republik Indonesia apa dong? Dan resmi. Nyanya hanai pegah. Hana ada dudung kan? Nampak. Aset negara banyak 11 triliun, 11.000 triliun 630. 11.630 triliun. 11.632 triliun. Yang berakhir dari catatan Kementerian Keuangan. Yang laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 21 Desember 2020. Utang ji lebih 20.000 triliun. Bahkan dah kun 20.000. Karena utang negara karena 12.000 triliun. Utang swasta rat 10 triliun. Nang kau ini bangkrut. Mapa kau dep? Karena matang na Cina kaya, matang na oligarki bermain di dataran tingkat tinggi politik yang anan dipilih orang yang dikelola oleh para bandit dengan berbagai situasi dan kondisi, walaupun kada defisit tetap ipegah. Nah kenaikan income per kapita negara 5,5%. Horot. Ho ka awak ahli ekonomi juga. Baik kajai kulai na angka perno udah Aceh urung perno bangai. Putra yang perno yang di Fakultas Ekonomi Unsiah ke di TU, ke Malikul Saleh yang negeri ke swasta. Putra yang kamu reno. Ho ka ahli ekonomi Aceh, ipegah ekonom Aceh. Menyamatan kali punggung Jawa tetap bangai. Nampu mak. Jadi solusi jipurnya. Apabila Indonesia yang bubar, untung utang apa ya bayu, oligarki gulung tika, hanam padang, administratif yang dikenian pusat kekuasaan epicentrum ekonomi di Jakarta dan epicentrum politik di Jakarta yang sifatnya sentralistik dan metronistik, mengakibatkan keuntungan bagi rakyat seluruh yang keken segalom na Indonesia. Untuk menyelamatkan manusia sehingga terjadi pembunuhan di Papua, terjadi perang di Papua, terjadi perang di Aceh, terjadi perang di Menteng, supaya jalan terakhir adalah menyadarkan bangsa-bangsa di luar bangsa Aceh, di luar bangsa Papua, karena bangsa Papua sadar itu mati, itu tenang roy. Bangsa Aceh lagi sih, Maluku lagi sih, bangsa lain yang cukup, termasuk Jawa. Jawa harus sadar dan Jawa harus merdeka. Sunda harus merdeka dan di Pulau Jawa yang harus merdeka. Karena administratif yang diatur dengan pemerintah Indonesia nyohanjit dijamin kesejahteraan bangsa Indonesia dan negara Indonesia hanya memiliki secure of the state dan prosperity of the state. Maknanya keamanan negara, kemakmuran negara hanya dijamin kepada warga negara. 80 tahun mentempaneng dan dietro yang kaya cuma 2% dari 7 juta manusia. Nampak? Jadi na alasan bangsa di luar bangsa Aceh untuk merdeka. Be uronyo lagi kaming. Nya be oleh teh sabo putaji sabo. Untuk pau reung. Putaji sabo untuk rupah tagop. Puji sabo. Beudeuk reung. Puji sabo. Nya leu TKW ke luar negara. Puji sabo nya leu lahir ni bejeung. Pakalah yang bajing karena di pub le urung-urung hana bermoral. Ini kan cukup jelas dah pegah. Dan yang dah pegahnya anji benda, horok benda.
Cuman tak. Selama 80 tahun, negara menjamin kesejahteraan dan negara menjamin keamanan. Kesal keamanannya. Kawak yang nak bude, kawak yang nak pangkat, kawak yang nak suit uniform. Betul-betul je aman. Oleh je ke Panglima, na orang jaga, na bude lah. Orang gampung, gejak lautan ke mai parang, ikap libui mati ke lah, nak tahu peduli. Manya yang baik jalan, awak cok perkenan pemulung, ipak le motor, mati terkepak rintak, nak tahu peduli. Oleh nak pangkat, dijaga lah. Aneh kan? Di Belanda, di luar negara, mau dong penjabat hanya jaga. Karena ji yang menjaga rakyat ji. Orangnya rakyat jaga apa Panglima. Jaga yang full uniform. Perken, baju teragam atas negara. Aneh hana. Oleh na tentera na bude, masa ijaga alam? Ijaga le anak buah ji. Presidennya orang paling terhormat. Apa saya jaga? Puji, naik begat salah. Apa saya jaga? Lolong kalian di luar negara, hana presiden, perdana menteri dia baju kebab keroi atau ija naik baju roti bapak jalan keroi. Aneh kan? Ibu kan negara merdeka, tetapi cara ji feudalism, fasisme. Kau putra kamu no baru mau sekolah harus pun. Kau kah profesor le, aku bertanya enggak. Puka pukian. Ban puka kalian lubu anu daragok nama sekolah apa? Menansi daya. Bahkan hanya keputusan muktamar ulama Aceh bahwa harta wakafnya hanya berpindah tempatnya keputusan Islam. Islam ibu lelewe. Hokah. Kayak putus masyarakat ya depan harta wakafnya hanya ibu tepu. MPU Hoda ada putu kedenan. Muna kado biling-biling janggut padum panjangnya gini main tua malaikat ini. Aneh kan? Aneh bin ajaib orangnya kejadian di Aceh. Provinsi Islam, syariat Islam. Kele manggo kede, klik lah. Bam doa, zikir Allah lo. Katudang zikir, bahkan perikana. Majelis zikir apa? Majelis zikrullah Aceh. Tapi zikir untuk 17 Agustus. Jadi orangnya zikirnya ke Pulau, kalau ke Pulau Lemang, bak bulan puasa. Doa ke Pulau. Pulau doa, Pulau zikir, Pulau pakaian. Malim ke desang. Harta wakaf masih itu mecok lagi. Apa pegawainya ke bahasa? Apa pegawai tu pun? Hatilah aku sit lam terbanyak kan limpun tu. Nyan ule kadikap le limpun hanya kedepan matang seon serba. Nah kan orangnya. Pakan zaman musabah bangsa Aceh picrok Belanda. Pakan orangnya hana le. Nyo di sini ke perintah koreksi ketek begah kau nengok. Jadi ketika bangsa Aceh yang kadia terus mentempaneng dengan berbagai propaganda yang dipelaku oleh bangsa Belanda dan dikerjasama oleh PJ yang aja lah di Aceh kan. Nyo ketimpangan ke nyo syirik, situ nyo syirik kan, nampung. Karena harta wakaf mesti jinyan kan Islam. Malakah uru-uru yang kan orang Islam kayak pedepat Islam, kayak rampok, kayak dijarah. Maka lembaga ketika mentenda Indonesia di Aceh yang terjadilah penjarahan, perampokan, penindasan dan pembunuhan. Akhirnya itu yang terjadi. Ketidakadilan, anak cerita keadilan ini nampak di Acehnya. Marwah bangsa Aceh digila-gila dan dihina katanya. Urusan keadilan dengan pencuri, urusan keadilan dengan penjajah, urusan ekonomi dengan penjajah. Dia buka-buka program kan, penang Roma aja kan. Ini nang Roma ke buka program, mereka buka program remigasi kan wajah. Empat, menyampaikan urusan kahanan. Benar orangnya Pulau Islam tapi dipegadah kedaulatan negara Aceh.
Ya pegah Islam, ya me Islam dari belah di nak gelirah. Pegaro Habib, pegaronyo, pegaro je. Ujung-ujung kayak pegadah nanggro kedai, ya pegadah hak kedai. Ide pak mak ke pegah Islam. Hana thot tham ka sembayang aju pula pingkui. Bek ka beda-beda hina. Tapi bek ka apa bangsa Islam Aceh? Bek ka rupah nanggro kamu. Kayak bubuh Islam. Dan bek na leo no urang Acehnya ya tidak ya gentun hantu belaunya ya hana jelas. Apakah hana sadar le? Orangnya kana alam TikTok. Kapu belau tauhid putra tauhidnya. Urang Acehnya dari pulahi sampai mati gisi kamu tauhid. Kau anak tundra tauhid. Ini propaganda supaya dipegadah nilai-nilai perjuangan tungkuasan. Paduka yang mulia Tunku Syekh Muhammad Hasan ditiro, Tunku Hasan Muhammad ditiro sebagai deklarator Aceh Merdeka. Dipegah propaganda. Bu bijih Aceh lom. Yang hana jelas sejarah. Hana sejarah ia darah. Nampak? Kalahiras berujina leh padung ke alhat rat orangnya ka tauhid depan ni cerape namanya lahi lam keraliup hana itu metu gom le keraliup kada je tiga peras je rat atau tauhid so pimpinan ke panehan tu belau yang pertama tempat bangsa Aceh orangnya dipegang propaganda, digiring orang Acehnya menjadi radikalis. Islam yang fundamentalis, nyokin kekenyo. Yang dimanfaatkan Islamnya untuk dipancu Islam. Nampu mah? Jadi hanya perlu lawan batawa apa jawabu ya. Orang Aceh orangnya berdepan rumah orang, picro tiko dan be ya berdepan tiko. Menailai tetas semua dari sikama. Wajah lawan pencuri dan perampok di Aceh.